Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 11 pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, jadi kami di sini terdiri dari 4 anggota, di mana saya sendiri sebagai moderator dan ada teman saya Bunga Raihan Arlia dan ada teman saya Kamilna dan yang terakhir teman saya Laura Arisa. Baiklah, kami akan memulai presentasi kelompok kami. Dan saya selaku pemateri yang pertama akan memulai presentasi kelompok saya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang uji kemampuan motorik. Nah, jadi pengukuran kemampuan motorik sering digunakan untuk menilai gangguan motorik halus, serta pengukuran kemampuan motorik ini sering digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai lateralisasi lesi. Nah, jadi perbedaan yang diharapkan dalam pengukuran kemampuan motorik ini yaitu tangan yang dominan akan menjadi 1096 lebih kuat dan lebih cepat daripada tangan yang tidak dominan. Nah, jadi perbedaan 209 atau lebih sering disebut untuk menyimpulkan lesi kontralateral pada sisi atau perlambatan ini sementara cenderung berlaku ketika beberapa ukuran yang berbeda digunakan. Jadi tingkat ketangkasan yang sama yang diukur dengan kecepatan mengetuk jari ini terjadi relatif lebih sering di antara populasi orang normal. Sebaliknya, perbedaan antara jari-jari penyadapan yang terjadi relatif sering sehingga perbedaan 204 digunakan untuk spesifikasi penyadapan jari di antara orang kidal. Serta adapun lokalisasi atau lokalisasi ini termaksud ke dalam lateralisasi juga yang diperlukan atau diperlakukan dengan hati-hati karena berbagai lokasi yang mungkin menghasilkan perbedaan motorik antara kanan dan kiri. Jadi karena itu tes penyadapan jari memerlukan perencanaan dan inisiasi perilaku. Jadi tes ini mungkin terganggu ketika keterlibatan frontal anterior atau bahkan subkortikal. Nah, jadi apa itu tes penyadapan jari? Jadi tes penyadapan jari ini istilah lain disebut dengan finger tapping test. Nah, jadi finger tapping test ini adalah komponen penting dari baterai tes neuropsikologi yang dikemukakan oleh Reitan dan Wolfson pada tahun 1993. Jadi awal-awal percobaannya, tes ini disebut dengan uji osilasi jari. Dan dalam beberapa sumber masih disebut dengan istilah uji osilasi jari juga. Nah, jadi dalam tes ini, klien pertama-tama diminta untuk mengetuk jari telunjuk dominannya selama 5 percobaan 10 detik berturut-turut. Lalu prosedur ini kemudian diulangi untuk jari telunjuk yang tidak dominan. Pertunjukan diukur pada alat perekam. Jadi alat perekam ini tersedia di laboratorium neuropsikologi Reitans. Nah, jadi skor hanyalah jumlah rata-rata ketukan dalam interval 10 detik. Kedua, skor rata yaitu skor rata-rata untuk jari atau tangan dominan dan non-dominan. Baiklah, ke selanjutnya saya akan membahas lagi tentang keandalan dan validitas. Nah, teman-teman, keandalan tes-tes ulang untuk kontrol normal selama interval 10 minggu ini sangat tinggi. Nah, di mana interval pengujian ulang yang lebih lama 6 bulan untuk kelompok normal. Nah, jadi di mana interval pengujian ulang ini masih terungkap secara relatif reliabilitas yang lebih baik dari 71 untuk tangan yang dominan dan 76 untuk tangan yang tidak dominan. Dan hal ini dikemukakan oleh Ruff dan Parker pada tahun 1993. Nah, jadi campuran sampel klinis apa saja yaitu contohnya seperti distress vascular dan trauma manik, pecandu alkohol, serta penderita skizofrenia. Ini merupakan campur sampel klinis. Jadi untuk interval pengujian ulang 2 tahun rata-rata, di mana sampel-sampel tersebut menunjukkan reliabilitas yang baik berkisar antara 0,64 dan 0,87. Nah, jadi hasil ini dikemukakan oleh G. Goldstein dan Watson pada tahun 1989.
Jadi, salah satu alasan utama finger tapping test atau FTT adalah dilakukan untuk mencerminkan disfungsi SPP kontralateral ke jari dengan kecepatan ketukan yang melambat. Nah, jadi ini telah didukung secara umum oleh Gibbons, Spitzer, dan Robertson pada tahun 1989. Namun, kerusakan lateral masih terjadi tanpa tercermin dalam kecepatan yang lebih rendah, terutama jika terjadi kerusakan di korteks posterior. Jadi selain itu, kecepatan mengetuk jari telah ditemukan berkorelasi dengan sejumlah fungsi kompleks yang mengejutkan, termaksud kesadaran akan defisit. Jadi hasil dari rehabilitasi dan pengembangan dan hilangnya pembelajaran verbal hafalan secara bertahap sepanjang umur. Jadi pendapat ini dikemukakan oleh Priganto pada tahun 1999. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang administrasi. Jadi, di administrasi ini, klien diinstruksikan untuk mengetuk secepat mungkin dengan telunjuk pada tuas kecil. Nah, jadi ketika klien diinstruksikan untuk mengetuk secepat mungkin, jadi perekam dimulai dengan jari atau tangan yang dominan selama 10 detik percobaan. Jadi percobaan ini diulang selama 5 percobaan dengan istirahat wajib 2-3 menit setelah percobaan ketiga. Jadi prosedur ini kemudian diulang untuk tangan yang tidak dominan. Jadi jangan pernah melakukan percobaan bergantian antara tangan dominan dan tangan yang tidak dominan. Dan kelima percobaan harus diberikan terlebih dahulu untuk tangan yang dominan dan kemudian untuk tangan yang tidak dominan. Nah, jadi instruksi ini diadaptasi dari Reistan dan Wolfson pada tahun 1993. Nah, jadi contoh instruksi yang harus diberikan kepada klien. Nah, jadi misalnya kita memberikan instruksi kepada klien. Ini contoh instruksinya. Nah, sekarang kami akan melakukan tes untuk melihat seberapa cepat Anda mengetuk. Jadi kami akan menggunakan kunci kecil ini. Nah, jadi kita sambil menunjukkan kuncinya kepada klien. Sekarang kami akan melakukan tes untuk melihat seberapa cepat Anda dapat mengetuk. Nah, dan kami akan menggunakan kunci kecil ini. Nah, jadi ketika kita mengatakan itu, kita juga menunjukkan kunci kepada klien. Nah, jadi selanjutnya, instruksi selanjutnya, dan saya ingin Anda mengetuk secepat mungkin menggunakan jari tangan Anda. Nah, jadi jari tangan ini tergantung apa yang dominan. Nah, jadi instruksi selanjutnya, jadi kita mengatakan kepada klien kita, saat Anda mengetuk, pastikan untuk menggunakan gerakan jari. Lakukan gerakan seluruh tangan atau lengan Anda. Ketika Anda mengetuk tombol ini, jadi tombolnya sudah kita sediakan. Jadi ketika Anda mengetuk tombol ini, Anda harus ingat untuk membiarkan kuncinya muncul ke atas dan mengklik setiap kali. Kalau tidak, memberi pada dial tidak akan berubah. Jadi kita di sini menunjukkan haluan tuas yang bekerja dan ketukan selama 5 menit atau selama yaitu ketukan selama 5 detik atau selama 6 detik. Nah, jadi instruksi selanjutnya, sekarang kamu pindahkan papan ke tempat yang nyaman untuk tanganmu dan coba untuk latihan. Jadi setelah klien kita itu latihan, maka kita mengatakan, itu baik-baik saja. Ingatlah untuk mengetuk secepat mungkin. Jadi kita juga harus memastikan bahwa klien memahami instruksi yang kita berikan. Jangan sampai di sini terjadi diskomunikasi, yaitu terjadi ketidakpahaman antara klien dan instruksi yang kita berikan. Jadi kita harus membuat klien paham dengan apa yang kita katakan. Nah, jadi instruksi selanjutnya kita mengatakan, apakah Anda punya tamu? Nah, atau baiklah, siap. Jadi di akhir percobaan 10 detik kita katakan kepada klien, misalnya sudah 10 detik kita menyuruh klien untuk mengetukkan jari, maka kita mengatakan berhenti. Jadi setelah berhenti itu kita ulangi prosedur ini untuk 4 percobaan lainnya setelah klien menyelesaikan prosedur dengan tangan dominan. Nah, jadi kita ulangi untuk tangan yang tidak dominan. Jadi
Beberapa pertimbangan tambahan relevan, yang pertama itu pemeriksaan harus berhati-hati untuk memulai stopwatch segera setelah klien mulai mengetuk. Jadi saat klien mulai mengetuk itu kita harus sudah menekan tombol stopwatch-nya. Nah, jadi waktu harus berhenti, misalnya sudah sampai waktunya 10 detik. Nah, jika klien terus mengetuk, kita periksa, kita harus mengatakan supaya klien itu berhenti. Dan jumlah skor yang didapat juga harus dicatat dalam waktu 10 detik tersebut. Yang kedua, pastikan hanya jari telunjuk yang mengetuk. Jadi setiap gerakan asing dari tangan atau lengan harus dihindari. Hal ini paling baik dilakukan untuk menginstruksikan klien menjaga tumit tangan di dasar papan atau meja sadap. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu interpretasi. Nah, skor rata-rata untuk tangan yang dominan maupun tangan yang non-dominan dapat diinterpretasikan dengan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama itu menilai perbedaan antara kinerja pada tangan yang dominan versus yang tidak dominan. Biasanya ada kinerja 104 lebih cepat untuk tangan yang dominan dibandingkan dengan tangan yang tidak dominan. Nah, jika perbedaan tampak jauh lebih luas dari yang diharapkan, kerusakan pada otak kontralateral ke tangan yang lebih rendah dicurigai. Nah, Reitan dan Wolfson memberikan kategori berdasarkan pembagian tangan yang tidak dominan dengan yang dominan dan mengurangkannya dari 1,0, yaitu 12 atau kurang sampai dengan 18 itu kriteria normal. Kemudian 19 sampai 26 itu gangguan ringan hingga sedang. Kemudian ada 27 atau lebih itu kerusakan parah. Nah, kemudian kerusakan difus dapat menyebabkan penurunan umum pada kedua tangan yang akan membuat efek lateral ini tidak mungkin terjadi. Nah, mungkin berarti bahwa akan lebih tepat untuk mencatat tingkat penurunan relatif tanpa mengacu pada perbedaan-perbedaan yang dilateralisasi. Nah, untuk menginterpretasikan strategi ini, Bernstein, Paniak, dan juga O'Brien merekomendasikan skor cutoff untuk penampilan yang terganggu, yaitu untuk pria tangan dominannya itu kurang dari sama dengan 32, tangan tidak dominannya itu kurang dari atau sama dengan 31. Nah, kemudian untuk wanita, tangan dominan wanitanya itu kurang dari sama dengan 26 dan juga tangan tidak dominannya itu kurang dari sama dengan 21. Nah, kemudian menilai tambahan populasi khusus. Yang pertama itu ada mempelajari ketidakmampuan. Nah, ketidakmampuan belajar itu merupakan gangguan yang kompleks, heterogen, dan didefinisikan secara longgar dengan berbagai manifestasi dari banyak teori yang berbeda mengenai sebab akibat. Nah, komponen dari semua definisi adalah bahwa ketidakmampuan belajar melibatkan kesulitan dalam mengembangkan keterampilan dalam membaca itu paling sering, kemudian menulis, mendengarkan, berbicara, menalar, mengeja, atau matematika. Nah, ini terkadang diringkas sebagai pemrosesan. Beberapa bukti untuk profil ACID WISE 3 yaitu aritmatika, pengkodean atau simbol digit, informasi dan juga rentang digit, bahwa 24 dari yang didiagnosis dengan ketidakmampuan belajar memiliki sebagian atau 3 dari 4 subtes sebagai skor terendah. Nah, ACID profile dan 6,5 memiliki profil ICID penuh, yaitu keempat subtes tadi dengan skor terendah. Nah, itu menurut Psychological Corporation tahun 1997. Nah, ini lebih tinggi dari sampel standarisasi. Profil ACID ini juga telah menerima beberapa dukungan dengan WISC 3 karena sebagian besar
penelitian telah menemukan bahwa sekitar 204 orang dengan ketidakmampuan belajar memiliki profil ACID sebagian atau seluruhnya. Nah, profil WSC3 yang agak mirip menggantikan subtes pencarian simbol baru untuk informasi. Menghasilkan profil SCAD, yaitu pencarian simbol, pengkodean, aritmatika, dan juga digit span. Nah, keempat subtes ini menekankan pada fungsi kecepatan pemrosesan informasi, memori jangka pendek, visual, dan koordinasi visual motorik, serta kemampuan angka dan pengurutan. Ini adalah fungsi khusus yang sulit dilakukan oleh individu yang memiliki kesulitan belajar atau ketidakmampuan belajar. Baik, di sini saya Kamilna akan melanjutkan presentasi penjelasan dari kelompok kami, yaitu dengan pendekatan lebih lanjut untuk memahami ketidakmampuan belajar dan gangguan terkait menggunakan teori Bednatin yang mengkonseptualisasikan kinerja kemampuan spesial, yaitu ada perakitan objek, desain blok, dan penyesuaian gambar, di mana sedikit atau tidak ada urutan yang diatur. Tambahan pada pola Bednatin belum ditemukan unik untuk ketidakmampuan belajar, tetapi sering terjadi di sejumlah kelompok yang beragam, termasuk kenakalan remaja dan anak-anak cacat. Meski hanya minim dukungan yang ada, meski hanya minim dukungan yang ada untuk kategori Bednatin ini, sebelum diagnosis untuk ketidakmampuan belajar mereka adalah jauh lebih berguna. Yaitu ada 4 kategori. Pertama ada spesial, konseptual, sequential, dan knowledge. Dapat sehingga berharga untuk menafsirkan kekuatan dan kelemahan relatif untuk pembelajaran penyandang disabilitas maupun kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu ada retardasi mental atau kecacatan intelektual, yaitu keterbelakangan mental adalah gangguan heterogen yang tidak spesifik yang terjadi selama tahap perkembangan awal seseorang, dari lahir sampai 18 tahun. Klasifikasi keterbelakangan mental, cacat intelektual atau disebut dengan cacat intelektual, harus mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan psikologis dan emosional seseorang, kesehatan fisik, sehingga keseluruhan dan penempatan lingkungan saat ini. Pedoman American Association of Mental Retardation memperkenalkan bahwa ini harus menetapkan pada profil yang kurang menekankan pada deskripsi tingkat kecacatan, ringan, sedang maupun berat, dan lebih pada mengidentifikasi jenis dan intensitas dukungan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Berarti keterbelakangan mental ini lebih jangan dipandang secara fisik, tapi mereka harus butuh dukungan dari keluarga, lingkungan, dan orang-orang sekitar. Terima kasih, sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa dengan NIM 190620027. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang anak-anak berbakat. Jadi anak-anak berbakat ini sering didefinisikan sebagai anak-anak yang memiliki
10 verbal atau kinerja 130 atau lebih tinggi. Dan anak-anak yang memiliki suatu kemampuan yang sangat luar biasa seperti kemampuan seni, kemampuan musik, atau matematika yang juga sering diklarifikasikan sebagai anak yang berbakat yang memiliki walaupun dia memiliki 10 verbal. Perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa dalam tes Seller 3 sangat menekankan pada kinerja yang dipercepat. Kemudian ada etnis minoritas. Jadi tes kecerdasan sering dikritik karena terbatas dalam menilai etnis minoritas, yaitu sebuah diskusi rinci tentang masalah ini termasuk dalam bab 2. Namun beberapa pedoman tambahan harus dicatat. Seringkali penting untuk mengenal nilai-nilai dan keyakinan budaya klien serta penelitian yang relevan. Hal ini ditegaskan oleh pengamatan bahwa tingkat perbedaan budaya antara pewawancara dan klien telah ditemukan terkait dengan jumlah persepsi yang tidak akurat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.